YouTube sudah mulai, Pak Yosef. Ya, terima kasih. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Selamat datang di Kingdom Living Family. Puji Bapak Yahweh, dimanapun saudara berada, selamat pagi. Dan kita akan mulai acara ibadah kita pada hari ini. Hari ini tidak ada English version karena Angel Elizabeth Zinin dan anak-anak masih berada di Colorado. Ya, puji Bapak Yahweh, kita akan sama-sama perkatakan Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto, Leolam Faed. Segala hai Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Ehad. Terpujilah namanya selamanya dan kerajaannya memerintah selamanya. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan akal budimu. Kita sama-sama perkatakan, Bapa kami Yahweh yang ada di Syamayim, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di Syamayim. Berikanlah kami pada hari ini roti makanan kami sehari-hari. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita akan perkatakan deklarasi-deklarasi yang akan dipimpin oleh Ibu Dasa Farfan. Dalam semua saudara-saudaraku yang terkasih di Kingdom Living Family, mari kita semua mempersiapkan kita semua untuk kita deklarasi dan kita akan perjamuan kasih dengan Yeshua. Haleluya. Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, ampunilah segala dosa kesalahanku, baik dosa yang sengaja aku lakukan maupun dosa yang tidak sengaja aku lakukan, dosa yang aku ingat maupun dosa yang tidak aku ingat. Aku mohon ampun ya Bapa Yahweh. Bersihkanlah aku ya Bapa Yahweh dengan darah Yesus HaMashiach, yaitu tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, telingaku, tangan, kaki, dan semua bagian tubuhku dibersihkan. Di dalam nama Yahweh Yesus HaMashiach, aku potong semua senjata-senjata dan peluru-peluru si Satan, yaitu kesombongan, harga diri, dan ambisi, akar kepahitan di dalam kuat kuasa nama, dan di dalam kuat kuasa bilo darah Adonai Yesus HaMashiach. Haleluya, amin. Mazmur 123, aku melayangkan mataku kepada Yahweh, ya yang bersemayam di dalam Syamayim. Lihatlah seperti mata para budak ke tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan ke tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita kepada Yahweh Elohim kita, sampai Yahweh mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Yahweh, kasihanilah kami, karena kami dipenuhi dengan cemooh yang luar biasa. Jiwa kami sangat dipenuhi dengan cemooh orang sombong, dan dengan kejijikan orang angkuh. Haleluya, amin. Darah Adonai Yesus HaMashiach, sucikan, kuduskan, lindungi, benteng itu tuh angan-angan mulut, lidah, bibir, mata, hidung, dan telingaku. Di dalam nama Yahweh Yesus HaMashiach, aku potong semua senjata-senjata berapi dan peluru-peluru si Satan, sombong, harga diri, ambisi, akar kepahitan, secara rohani dan jasmani. Darah Adonai Yesus HaMashiach, lepaskan, hancurkan, dan lenyapkan semua kutuk-kutuk di hidupku. Kutuk-kutuk dari nenek moyang, dari manusia, dari Satan, lewat darat, udara, laut, lewat mimpi, perjanjian-perjanjian dengan dukun, roh Satan, mantra-mantra, jimat-jimat, roh santet, roh ramalan-ramalan di hidupku, roh sakit penyakit jasmani maupun rohani dalam bentuk apapun dalam hidupku. Roh Biliam, roh Isabel, roh Nikolaus, roh Firaun, roh Maria, roh Semiramis, roh Nimrod, roh Tamus, roh Absalom, roh Saul, roh Kain, roh aborsi, roh LGBTQ, roh kewepang, roh perceraian, roh melemparkan kesalahan pada orang lain, kutuk kemiskinan secara jasmani rohani, kutuk hari ke-6 di hidupku, kutuk pemberontakan Harun, Miriam, Korah, Datan, dan Abiram, ikatan-ikatan berhala-berhala dalam bentuk apapun secara jasmani maupun rohani, kutuk masa laluku dan masa depanku, kutuk-kutuk karakter yang melawan dan roh pemberontakan terhadap firman Yahweh
Yesus HaMasiah, dari nenek moyang dan dari diriku sendiri. Karakter roh kekerasan hati, kesombongan, kepikiran dan kekuatan diri sendiri, iri hati, benci, dendam, pemalas, roh kepahitan yang tidak bisa mengampuni, roh sakit hati, pemarah, pendusta, pemfitnah, penipu, pencuri, tersinggung, kecewa, putus asa, bersilat lidah, pesta pora, mementingkan dan mengasihani diri sendiri, mamon, kikir, pelit, roh hipnotis, roh penyembahan alam semesta, roh perjinan baik secara jasmani rohani, roh sakit penyakit jasmani rohani dalam bentuk apapun, roh bunuh diri jasmani rohani, kebodohan-kebodohan yang menghambat pertumbuhan rohaniku dan rencana Yahweh Yesus HaMasiah di hidupku. Di dalam nama Yahweh Yesus HaMasiah, aku sudah potong semua senjata-senjata berapi dan peluru-peluru si Satan, sombong, harga diri, ambisi, akar kepahitan secara rohani dan jasmani. Kuasa darah Adonai Yesus HaMasiah, patahkan, hancurkan segala kuasa kutu-kutu keinginan daging, iri hati, dengki, gosip, perkataan sia-sia, kesedihan, Sodom, Gomora, kemunafikan, egois, keinginan-keinginan jahat, pikiran-pikiran jahat, pikiran cabul, pikiran kotor, niat-niat jahat, sundal, pencabulan, hasad-hasad jahat, nafsu-nafsu jahat, roh mencobai Yahweh, roh tawar hati, roh kekhawatiran, roh tamak, rakus, roh stres, depresi, bersungut-sungut, mengeluh, roh pemberontakan, kekejian, roh melawan, menentang kebenaran, roh kekerasan hati, roh kesesatan, penyesatan, roh bebal akan kebenaran, roh penghasut, roh ketidakpercayaan, roh pembunuhan, roh tipu daya, dusta, roh kelician, roh kenajisan, roh berburuk sangka, asumsi jahat, roh tinggi hati, kesombongan, roh haus pujian, roh perbantahan, perdebatan, roh jahat, penguasa teritorial, kuasa-kuasa jahat di udara sekitar kita, roh buru-buru tergesa-gesa, roh tertolak, roh maut, kematian, alam kubur, kecelakaan, musibah, bencana, roh bersirat lidah, roh kegagalan, roh kesalahan, roh kekalahan, roh intimidasi, roh ketakutan, kutu-kutu pengaruh jahat orang-orang sekitar kita dan orang-orang dekat kita, roh kebimbangan, ragu-ragu, roh som-som kuku, roh haus perhatian, roh keangkuhan, roh kompromi, sudah kami putuskan dan sudah kami hancurkan di dalam kuat kuasa nama dan kuat kuasa bilo darah Adonai Yesus HaMasiah. Haleluya, amin. Mulai saat ini aku sudah menjadi manusia ciptaan yang baru, yang lama sudah aku buang dan yang baru sudah aku kenakan. Mulai saat ini aku sudah bebas, merdeka, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, hidup penuh kemenangan dan berkemenangan di dalam Bapa Yahweh Beshem Adonai Yesus HaMasiah. Haleluya, amin. Efesus 6. Akhirnya hendaklah aku kuat di dalam Yahweh Yesua, di dalam kekuatan kuasanya. Aku kenakan seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya aku dapat bertahan melawan tipu muslihat Satan. Karena perjuanganku bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Sebab itu aku ambil seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya aku dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan aku tetap berdiri sesudah aku menyelesaikan segala sesuatu. Jadi aku berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakiku berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan aku pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu aku akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan aku terima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Elohim. Haleluya, amin. Kolose 1. Aku meminta supaya aku menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Yahweh Yesua dengan sempurna, sehingga hidupku layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan aku memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Elohim, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan aku untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan tenang. Yahweh Yesus telah melepaskanku dari kuasa kegelapan dan memindahkanku ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Yesus aku memiliki penebusanku, yaitu pengampunan dosa. Haleluya, amin. Mazmur 51. Kasihanilah aku ya Elohim, menurut kebaikanmu, menurut kelimpahan rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku dari segala kesalahan, dan sucikanlah aku dari dosaku. Sebab aku mengetahui pelanggaran-pelanggaranku, dan dosaku senantiasa ada di hadapanku. Terhadapmu, hanya terhadapmu aku telah berdosa. Dan lihatlah, dalam kesalahan aku diperanakkan, dan di dalam dosa ibuku mengandung aku. Lihatlah, engkau menyukai kebenaran di dalam batin, dan di dalam bagian tersembunyi engkau menyatakan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku akan menjadi bersih. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih daripada salju. Buatlah aku mendengar sukacita dan kegembiraan. Sembunyikanlah wajahmu dari dosa-dosaku, dan hapuskanlah semua kesalahanku. Ya Elohim, ciptakanlah bagiku hati yang bersih, dan barulah dalam diriku roh yang diteguhkan. Haleluya.
Jangan membuang aku dari hadirat-Mu, dan jangan mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Pulihkanlah padaku sukacita keselamatan-Mu, dan topanglah aku dengan roh kerelaan. Aku akan mengajar para pemberontak jalan-jalan-Mu, dan orang-orang berdosa akan berbalik kepadamu. Bebaskanlah aku dari utang darah, ya Elohim. Elohim keselamatanku. Lidahku akan menyanyi dengan nyaring tentang kebenaran-Mu. Ya Yahweh, Engkau akan membuka bibirku, dan mulutku akan menyatakan kepujian-Mu. Korban bagi Elohim adalah roh yang remuk, hati yang remuk dan patah, ya Elohim. Tidaklah Engkau pandang hina. Lakukanlah kebaikan menurut kehendak-Mu kepada Sion. Bangunlah tembok Yerusalem. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan untuk kita perjamuan. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach, saat ini sebelum perjamuan makan tubuh Yeshua dan minum darah Yeshua, kami mohon sucikan, kuduskan, dan bersihkan tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, telinga, kaki, dan tangan kami dengan kuasa darah Yeshua HaMashiach. Dan segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, kemasyuran, dan keagungan hanya bagi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Mari kita declare, di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach, biarlah darah Yeshua yang akan kami minum dan tubuh Yeshua yang akan kami makan akan dwelling, bersemayam di dalam tubuh jiwa rohku menjadi satu. Haleluya. Amin. Dan membersihkan tubuh jiwa dan rohku, menghapus segala dosa-dosa di dalam tubuh jiwa dan rohku. Haleluya. Amin. Dan menyembuhkan segala sakit penyakitku, baik secara rohani dan jasmani, sehingga aku hidup sehat, baik rohani dan jasmani. Haleluya. Amin. Dan menghancurkan segala kutuk-kutuk di hidupku, baik kutuk-kutuk yang dilontarkan oleh manusia maupun oleh Satan. Haleluya. Amin. Biarlah tubuh Yeshua yang akan kami makan dan darah Yeshua yang akan kami minum mempersiapkan kami semua menjadi mempelai Yeshua HaMashiach dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan masuk di dalam harpaso. Haleluya. Amin. Sebelum kita makan tubuh Yeshua dan minum darah Yeshua yang akan membawa kita satu kali nanti di dalam pertemuan dengan Yeshua HaMashiach menjadi mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach Harpaso, kita akan mengingat apa yang dikatakan oleh Yeshua. Yeshua berkata, "Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang telah turun dari Syamaim. Barang siapa makan daripadanya, dia tidak akan mati." Amin. Yeshua berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari Syamaim. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Amin. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan daging Yesus dan minum darah Yesus, ia mempunyai hidup yang kekal." Amin. Dan Yesus akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab daging Yesus adalah benar-benar makanan dan darah Yesus adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan daging Yeshua dan minum darah Yeshua, dia tinggal dalam Yeshua dan Yeshua di dalam dia. Amin. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus Yeshua dan Yeshua hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa makan Yeshua akan hidup oleh Yeshua. Amin. Inilah roti yang telah turun dari Syamayim, bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita angkat air anggur dan roti biasa ini. Kuratakara pasikitara pasakara rakatakara washakarara. Kiratakara pasakara rakatakara pasikitara pasakarara. Bapa Yahweh Beshem Adonai Yesus HaMashiach, sucikan kuduskan tangan-tangan kami semua yang mengangkat Bapak Yahweh saat ini, Bapak Yahweh, air anggur biasa ini dan roti biasa ini. Tolong bersihkan tangan-tangan kami dari kotoran-kotoran sampah dalam bentuk apapun juga, Bapak Yahweh. Biarlah sucikan, kuduskan Bapak Yahweh. Dan kami saat ini Bapak Yahweh bersepakat berdoa di dalam nama Yahweh Yesus HaMashiach. Kami mau memohonkan Bapak Yahweh, berkat Bapak Yahweh boleh turun atasnya. Di dalam nama Yesus HaMashiach, roti biasa ini menjadi tubuh Yesus HaMashiach. Dan di dalam nama Yesus HaMashiach, air anggur biasa ini menjadi darah Yesus HaMashiach. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tubuh Yeshua di atas kepala kita. Haleluya.
Haleluya. Kuratakarapashikitakarapasakararam. Terima kasih Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMasiah untuk kasih-Mu yang ajaib di mana Engkau telah turun ke dunia dalam rupa manusia yaitu Yeshua HaMasiah mati di atas kayu salib. Tubuh-Mu terpecah-pecah supaya kami beroleh hidup di dalamnya. Kami percaya dan kami menerimanya di dalam nama Yeshua HaMasiah. Kami makan dengan iman. Haleluya. Amin. Mari kita angkat darah Yesus di atas kepala kita. Terima kasih Bapak Yahweh atas anugerah-Mu di mana Engkau telah turun ke dunia dalam rupa manusia yaitu Yeshua HaMasiah mati di atas kayu salib. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami semua untuk menyucikan kami semua dari segala dosa-dosa kami. Amin. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami semua untuk melepaskan kami semua dari segala ikatan-ikatan dosa. Amin. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami semua untuk menghancurkan semua kutuk-kutuk di hidup kami. Amin. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami semua untuk membeli kami semua. Amin. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami semua untuk memprotek kami semua dari segala serangan-serangan roh-roh jahat. Amin. Dan oleh bilur-bilur Yeshua kami telah disembuhkan. Amin. Kami percaya, kami menerimanya. Di dalam nama Yeshua HaMasiah kami minum dengan iman. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMasiah untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Yeshua HaMasiah. Haleluya. Amin. Mari saudara kita declare Yeskiel 36. Yahweh Yeshua memberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinku. Dan Yahweh Yeshua menjauhkan dari tubuhku hati yang keras. Dan Yahweh Yeshua memberikan kepadaku hati yang taat. Roh Yahweh Yeshua diberikan diam di dalam batinku. Dan Yahweh Yeshua membuat aku hidup menurut segala ketetapan Yahweh Yeshua. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan Yahweh Yeshua dan melakukannya. Haleluya. Amin. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, aku akan bermalam dalam tudung yang maha kuasa. Aku mau berkata kepada Yahweh perlindunganku dan bentengku Elohimku. Aku percaya kepadanya, sebab Yahweh meluputkan aku dari perangkap burung, dari tulah yang membinasakan. Dengan kepaknya Yahweh akan menaungi aku, dan di bawah sayapnya aku akan mencari perteduhan. Kesetiaannya adalah perisai dan tembok perlindungan. Aku tidak akan takut terhadap kengerian malam, terhadap anak panah yang terbang pada siang hari, terhadap tulah yang merajalela pada kegelapan, terhadap kebinasan yang sia-sia pada tengah hari. 1.000 orang akan rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan mendekat kepadaku. Sungguh dengan mataku sendiri aku akan melihat dan menyaksikan ganjaran untuk orang fasik. Sebab Engkau ya Yahweh perlindunganku yang maha tinggi, telah kujadikan tempat kediamanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekati kemahku. Sebab Yahweh akan memerintahkan para malaikatnya kepadaku untuk menjaga aku di sepanjang jalanku. Mereka akan menatang aku di tangannya, supaya kakiku tidak terantuk batu. Mari kita injak-injak singa dan ular berbisa. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMasiah, aku akan menginjak-injak singa dan ular berbisa. Naga, aku akan menginjak-injak singa muda dan ular tedung. Haleluya, amin. Sebab aku telah mengasihi Yahweh, maka Yahweh akan membebaskan aku. Yahweh akan menempatkanku di tempat tinggi karena aku telah mengenal nama Yahweh. Aku akan berseru kepada Yahweh dan Yahweh akan menjawab aku. Yahweh akan menyertaiku dalam kesesakan. Yahweh akan meluputkanku dan memuliakanku. Yahweh akan memuaskan aku dengan umur panjang, dan Yahweh akan menunjukkan kepadaku keselamatan dari Yahweh. Haleluya. Amin. Mazmur 103. Pujilah Yahweh hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Yahweh hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Yahweh yang mengampuni segala kesalahanku, yang menyembuhkan segala sakit penyakitku. Yahweh yang menebus hidupku dari lubang kubur. Mari kita letakkan tangan kita di atas kepala kita. Yahweh yang memahkotai aku dengan kasih setia dan rahmat. Haleluya. Amin. Mazmur 118. Bersyukurlah kepada Yahweh sebab Dia baik.
bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah sekarang Israel berkata, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah sekarang keturunan Harun berkata, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah sekarang semua orang yang takut akan Yahweh berkata, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dari kesesakan aku berseru kepada Yahweh. Yahweh menjawab aku dengan memberi kelegaan. Yahweh di pihakku, aku tidak akan takut apa yang manusia dapat perbuat kepadaku. Yahweh ada di pihakku untuk menolong aku. Maka aku melihat para pembenciku dikalahkan. Haleluya. Amin. Lebih baik berlindung pada Yahweh daripada berharap kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Yahweh daripada berharap kepada para penguasa. Semua bangsa mengelilingi aku, tetapi dalam nama Yahweh aku akan membinasakan mereka. Yang mereka sungguh-sungguh mengepung aku, tetapi dalam nama Yahweh aku akan membinasakan mereka. Mereka mengelilingku seperti lebah, tetapi mereka akan dipadamkan seperti api semak duri. Karena sesungguhnya aku akan membinasakan mereka dalam nama Yahweh. Dengan kuat engkau mendorong aku jatuh, tetapi Yahweh menolongku. Yahweh itulah kekuatanku dan mazmurku, dan Yahweh adalah keselamatan bagiku. Suara sorak-sorai dan keselamatan ada di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Yahweh yang melakukan keperkasaan, tangan kanan Yahweh yang ditinggikan, tangan kanan Yahweh yang melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, sebab aku hidup dan akan memberitakan perbuatan-perbuatan Yahweh. Bukalah bagiku pintu gerbang kebenaran. Aku harus masuk ke dalamnya. Aku harus menyanjung Yahweh. Inilah gerbang Yahweh. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Haleluya. Amin. Aku mau menyanjung Yahweh karena Yahweh menjawab aku, dan Yahweh menjadi keselamatan bagiku. Batu yang telah juru bangunan tolak sudah menjadi kepala penjuru. Ini perkara yang dari Yahweh. Hal ini menakjubkan di mata kita. Inilah hari yang telah Yahweh tetapkan. Kita akan bersuka cita dan bergembira ria di dalamnya. Ya Yahweh, aku memohon kepadamu, selamatkanlah sekarang. Ya Yahweh, aku memohon kepadamu, buatlah aku makmur sekarang. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Yahweh. Kami memberkatimu dari bait Yahweh. Yahweh adalah Elohim, dan Yahweh memberikan terang kepada kita. Ikatlah korban dengan tali pada tanduk-tanduk mesbah. Engkaulah Elohimku, dan aku akan menyanjung Yahweh, ya Elohimku. Aku akan meninggikan Yahweh. Bersyukurlah kepada Yahweh, sebab Yahweh baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia Yahweh. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebelum kita pujian dan penyembahan, saya persilakan Henok untuk berdoa untuk pujian dan penyembahan. Haleluya. Bapak Yahweh Beshem Adon Yesua, terima kasih buat kasih setiamu dalam kehidupan kami sampai hari ini, Bapak Yahweh. Terima kasih untuk hari baru yang kau berikan, juga untuk berkat perlindunganmu sampai hari ini, Bapak Yahweh. Juga untuk firmanmu dan firman akan disampaikan mempelaimu Pak Yosef Roy hari ini, ya Bapak Yahweh. Biar Ruah Elohim bekerja di setiap hati kami semua. Beri kami kerendahan hati untuk menerima kebenaran firman-Mu, menjadi pelakon yang setia. Dan juga Bapak Yahweh, kami berdoa saat ini, tolong butakan mata Satan, butuhkan pendengarannya, juga penciumannya, sehingga si Satan tidak bisa melihat apa yang kami lakukan, mendengar apa yang kami katakan, mendeteksi keberadaan kami, sehingga dia tidak ada akses untuk bisa mendakwa kami di hadapan-Mu hari ini, dan seterusnya, dan juga tidak bisa menyerang balik dalam bentuk situasi kondisi apapun juga. Dan Bapak Yahweh, juga kami berdoa Bapak Yahweh untuk orang-orang yang mengutuk kami dari siapapun juga, baik kata-kata negatif, siapapun yang mengutuk melontarkan kata negatif kepada kami dalam kuasa Tuhan Yesus Masihi, kami kembalikan semuanya kepada mereka yang melakukannya. Dan juga untuk orang-orang yang mendoakan kami dengan alasan apapun juga, dengan tidak memakai nama yang benar, tetapi nama ilah-ilah asing, dalam kuasa Tuhan Yesus Masihi, kami hancurkan semua doa-doa mereka. Juga Bapak Yahweh, sekiranya di antara kami ada yang membuka celah, baik secara sengaja atau tidak sengaja, yang mendatangkan dakwaan-dakwaan ataupun kutuk-kutuk Satan
dalam kuasa Tuhan Yesus Masihi kami hancurkan dakwaan-dakwaannya, juga kutuk-kutuknya, baik kutuk darat, laut, udara, dan juga kutuk melalui mimpi. Juga sekali kami berdoa Tuhan Yesus Masihi, tutup keberadaan kami di mana kami berada dengan darah-Mu Tuhan Yesus Masihi, sehingga yang jahat dalam bentuk apapun tidak dapat menjabat tempat kami di mana kami berada saat ini. Tuhan Yesus Masihi, biarlah Engkau yang disenangkan hari ini dengan penyembahan dan pujian kami, dan biarlah Engkau semuanya yang dimuliakan dengan apa yang kami lakukan hari ini. Juga berkati peralatan kami pakai pada hari ini biar berjalan dengan lancar live streaming kami dari awal, pertengahan, sampai selesainya, dan juga biar saluran internet berjalan dengan baik, sempurna, tanpa ada gangguan apapun juga. Terima kasih Bapa sekali lagi untuk kasih setiamu. Kami tutup bungkus doa-doa ini dengan darah-Mu Tuhan Yesus Masihi, dan di dalam nama-Mu yang kudus, Engkau Tuhan Yesus Masihi, Raja kami, Juru Selamat kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Dengan lagu yang Bapak Yahweh beri kepada Hadassah Fangfang, Mazmur 23. Dalam bait Yahweh sepanjang
di kepalaku, dengan minyak dialaku penuh melimpah. Kebajikan kemurahan, kebajikan kemurahan kan mengikutimu seumur hidupku, dan aku akan diam
kebajikan, kemurahan kan mengikutiku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Yahweh sepanjang masa. Kebajikan, kemurahan kan mengikutiku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam bait Yahweh sepanjang masa. Dan aku akan diam dalam bait Yahweh sepanjang masa. Dan aku akan diam dalam bait Yahweh sepanjang masa. Haleluya. Saya tadi doa diingatkan Bapak Yahweh. Memang tadi pagi saya sudah membaca Galatia 5, tapi waktu doa ini saya diingatkan untuk kita semua membaca Galatia 5 lagi ya. Galatia 5 ayat 1 sampai 26. Oleh karena itu, berdirilah teguh di dalam kemerdekaan yang di dalamnya Hamasya telah membebaskan kita, dan janganlah kamu dibebani lagi dengan kuk perhambaan. Lihatlah, aku Paulus berkata kepadamu bahwa jika kamu disunat Hamasya sama sekali tidak akan berguna bagimu. Dan aku bersaksi lagi kepada setiap orang yang disunat bahwa dia adalah orang yang berutang untuk melakukan seluruh Torah. Kamu telah tersingkir dari Hamasya, siapapun kamu yang dibenarkan dalam Torah. Kamu telah menjauh dari anugerah. Sebab oleh roh karena iman kita sungguh-sungguh menantikan pengharapan kebenaran. Sebab di dalam Hamasya Yeshua bukanlah sunat ataupun tak sunat yang berpengaruh apa-apa, melainkan iman yang bekerja melalui kasih. Ayat 7, kamu telah berlari dengan baik. Siapakah yang telah menghalangi kamu sehingga tidak diyakinkan dalam kebenaran? Rujukan itu bukanlah dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi mengkamiri seluruh adonan. Di dalam Tuhan aku yakin kepadamu bahwa kamu sama sekali tidak akan berpikir yang lain, tetapi orang yang menggelisahkan kamu akan menanggung hukuman siapapun dia itu. Dan aku, saudara-saudara, jika aku masih mengkhotbahkan sunat, mengapa aku justru dianiaya? Lalu apakah sandungan salib itu telah tersingkirkan? Oh, biarlah mereka yang mengacaukan kamu mengebiri dirinya saja. Sebab kamu, saudara-saudara, telah dipanggil kepada kemerdekaan. Hanya janganlah kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kedagingan. Sebaliknya dengan kasih layanilah seorang terhadap yang lain. Sebab seluruh Torah digenapi dalam satu perkataan, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Namun jika kamu menggigit dan melahap seorang terhadap yang lain, awaslah agar kamu jangan dibinasakan oleh seorang terhadap yang lain. Dan aku berkata, hiduplah dalam roh, dan kamu sekali-kali tidak akan memenuhi hasrat kedagingan. Sebab daging berhasrat melawan roh, dan roh melawan daging, dan hal ini berlawanan satu dengan yang lain. Sehingga apa yang tidak kamu inginkan, itu yang kamu lakukan. Namun jika kamu dipimpin oleh roh, kamu tidak berada di bawah Torah. Adapun pekerjaan-pekerjaan daging itu nyata, yaitu perjinan, pencabulan, kenajisan, sensualitas, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perbantahan, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, sekte-sekte, kedengkian, pembunuhan, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Tentang hal-hal itu aku mengatakan sebelumnya kepadamu, sebagaimana pula telah kukatakan sebelumnya, bahwa mereka yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita,
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal seperti itu. Dan orang-orang milik Hamasya, mereka telah menyalibkan daging bersama nafsu-nafsu dan hasrat-hasratnya. Jika kita hidup dalam roh, kita juga dapat berjalan dalam roh. Biarlah kita tidak menjadi angkuh dengan menghasut seorang terhadap yang lain, dengan mendengki seorang terhadap yang lain. Haleluya. Jadi saudara, untuk kesimpulan hanya saya akan simpulkan sedikit untuk mengingatkan kita semua, ya. Jadi kita ini sudah bebas, mari kita berdiri teguh, kita sudah dibebaskan. Jangan sampai kita mau dibebani lagi dengan kuk perhambaan, kuk dosa, dan kuk perbudakannya yang terdapat di dalam ayat 19 sampai 21. Hendaklah kita semua potong, kita sunah bersih, sehingga kita boleh menghasilkan buah roh, yaitu ayat yang ke-22, ya saudara, ya. Dan kita juga diingatkan bahwa kita ini sudah berlari dengan baik. Jadi tidak ada satupun yang bisa menghalangi kita semua, sehingga tidak diyakinkan dalam kebenaran. Karena bujukan itu bukan dari Bapa Yahweh, tetapi dari yaitu Bapa yang satunya. Jadi saudara, hati-hati terhadap, waspada terhadap ragi, ya. Ragi itu sangat berbahaya, lebih berbahaya daripada racun. Ya saudara, kalau racun bisa diobati, tapi kalau sudah ragi mengkamiri, itu bisa mematikan. Hati-hati ya saudara, jangan sampai terbunuh oleh ragi. Jadi kita harus waspada. Itu termasuk ragi adalah suatu pengajaran, ya. Jadi saudara level sudah dewasa pasti tahu pengajaran apa saja, ya. Jadi saudara jaga semuanya, ya saudara. Dan juga kita diingatkan kita sudah itu yaitu sebagai kesempatan untuk yaitu kedagingan, ya. Jadi sebaliknya kasihilah, layanilah satu dengan yang lain, karena seluruh Torah digenapi hanya satu perkataan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, ya saudara. Dan diingatkan kembali bahwa daging dan roh itu sangat berlawanan arus. Maka saudara, marilah kita hidup semuanya menurut pimpinan Ruah Yahweh Elohim. Mau tidak mau, kalau kita sudah milik Hamasya, kita harus mengikuti pimpinan Ruah Yahweh Elohim. Haleluya. Dan saudara, di sini kita, Bapak Yahweh itu sangat dahsyat dan luar biasa. Kenapa dikasih kode sama Bapak Yahweh? Dan ini bukan yang berbicara, yang memberi nama, bukan kita, tetapi Bapak Yahweh secara audible mengatakan kingdom living, ya. Jadi kingdom living itu saudara di Samayim itu cuma bukan ini saudara, kalau kita di Samayim cuman masuk Samayim gitu, tidak saudara. Di Samayim itu ada tingkat level, ya. Kalau kita ada di kingdom living di Samayim itu, ya saudara, ada yang di bumi baru, ada yang yaitu di New Jerusalem. Di situ kalau saudara ada di kota di New Jerusalem itu, ya, di lingkungan New Jerusalem, saudara bisa turun ke bawah untuk visit, ya, untuk visit yaitu yang di bumi baru. Tetapi kalau di bumi baru, mereka tidak akan bisa untuk visit ke New Jerusalem. Jadi ini kita benar-benar, ini adalah sesuatu kesempatan bagi kita untuk kita boleh semua tinggal yaitu di New Jerusalem, ya. Jadi sedikit waktu ini kita pergunakan, jangan dipergunakan yang sia-sia, tetapi benar-benar, ya saudara, ya. Maka dari itu kenapa saya sering mengingatkan kepada saudara semuanya, kalau kita bertemu seperti saat-saat ini, itu adalah pertemuan kita semua, ya. Walaupun di udara, malah di udara enak kan, dengan Bapak Yahweh Yeshua Hamasya sendiri, kita dalam hadirat Yahweh Yeshua, ya, spirit kita benar-benar bersungguh-sungguh, karena kita berhadapan-hadapan begini, ya. Kalau di gedung kan ada yang sudah saya katakan, wah ini bajunya bagus ya, aduh cantik ya, aduh ini ya kan, masih matanya mata keranjang gitu ya, bisa melihat itu macam-macam. Tetapi kalau kita di sini benar-benar kita merasakan hadirat Yahweh Yeshua ada bersama kita, ya kan. Nah saudara, kalau hari Senin sampai itu saudara relationship dengan Bapak Yahweh, perkuat
perkuat hubungan dengan Bapa Yahweh ya. Jadi saudara, apa yang dilakukan, pujian, penyembahan terus saudara, dan juga saudara declare itu memang sangat-sangat penting ya saudara ya. Ya, ketika Pak Yosef Roy ya itu saudara mengalami sakit itu enggak main-main loh saudara. Ruah Yahweh Elohim, saya sangat-sangat luar biasa Bapak Yahweh. Memang berbagai mujizat ya saudara, Bapak Yahweh nyatakan ya saudara. Dan ya, mengalami lagi Pak Yosef Roy, itu sudah saudara, benar. Saya waktu itu saudara sempat sendiri ya renungan, saya sudah gimana gitu ya, saya sampai speak in tongue dengan Bapak Yahweh, declare. Saya sampai membisikkan, saya itu ya saudara, saya peluk Pak Yosef Roy untuk memberikan transfer gitu ya. Ya puji Bapak Yahweh, segala puji, hormat, kehebatan, kedahsyatan, hanya keajaiban hanya bagi nama Yahweh Yeshua. Dan Bapak Yahweh kasih karunia anugerah, Bapak Yahweh ya, Pak Yosef Roy ada di tengah-tengah kita. Itu sungguh luar biasa saudara. Saya sudah nggak bisa membayangkan lagi gitu ya. Waktu itu apakah saya bisa kesempatan saya dengan suami saya bilang, sampai saya bilang gini sama Bapak Yahweh, Bapak Yahweh ini suamiku, bolak-balik saya doakan tentang ini, saya gini, ini suamiku loh Bapak Yahweh, tolong, sampai terus speak in tongue di situ ya, angkat tangan surrender, Bapak Yahweh turun tangan untuk ini ya, menemui suami yang tercinta. Haleluya, puji Bapak Yahweh ya. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Mari saudara kita siapkan untuk kita menerima benih dafar Elohim dari Bapak Yahweh Bishem Adonai Yeshua HaMashiach melalui mempelainya yaitu Pak Yosef Roy. Uratakarabashikitakapasakarara. Kiaratakarabasakara katakarabashikitakaраbasakarara. Engkau sungguh dahsyat luar biasa Bapak Yahweh. Kiratakarabashikitakaраbasakarara katakarabashakarara. Kiratakarabashakarara katakarabashakarara katakarabashakarara. Terima kasih Bapak Yahweh Bishem Adonai Yeshua HaMashiach atas kehadiran-Mu yang luar biasa di Kingdom Living Family ini Bapak Yahweh. Uratakarabashikitakarabasakara. Walaupun Bapak Yahweh saat ini pertemuan kami hanya di udara, di live Zoom. Oh Bapak Yahweh, kami percaya Bapak Yahweh. Oh Bapak Yahweh, pertemuan ini sangat luar biasa seperti Yahweh Yeshua yang pertemuan di udara yang luar biasa. Kuratakarabashikitakarabashakarara katakarabashakarara. Bapak Yahweh, Engkau sungguh, oh Bapak Yahweh, Engkau Elohim kami semua, Elohim yang hidup, yang luar biasa, yang dahsyat, yang perkasa, yang ajaib. Kiratakarabashikitakarabashakarara. Kuratakarabashikitakarabashakarara. Terima kasih Yahweh Yeshua, terima kasih. Engkau sungguh-sungguh Elohim kami yang sungguh-sungguh benar-benar, oh Bapak Yahweh, luar biasa. Kami tidak bisa berkata apalagi, luar biasa dahsyatnya, dahsyat dan dahsyat sekali. Kehebatan-Mu tidak ada tandingannya. Kiratakarabashikitakarabashakarara. Terima kasih Bapak Yahweh Bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Engkau sungguh-sungguh dahsyat Bapak Yahweh. Kiratakarabashikitakarabashakarara. Terima kasih Yahweh Yeshua, Ruah Yahweh Elohim. Dan saat ini Bapak Yahweh kami berdoa, kami minta butakan mata Satan, buntu telinganya, buntu penciumannya, supaya Satan tidak bisa mencuri, mendakwa, menyerang balik dalam keadaan, kondisi, bentuk, situasi apapun juga. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Kuratakarabashikitakarabashakarara. Bapak Yahweh Bishem Adonai Yeshua HaMashiach, kami minta Bapak Yahweh, selubungi kami semua dengan selubung Yahweh Yeshua HaMashiach. Kiratakarabashakarara katakarabashakarara. Naungi kami semua Bapak Yahweh dengan naungan dari Bapak Yahweh Bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Dan kami minta Bapak Yahweh berlaksa-laksa malaikat-malaikat Yahweh Yeshua yang setia, bahkan para kerubin Yahweh Yeshua yang setia, berlaksa-laksa mereka Bapak Yahweh, Engkau aktifkan mereka untuk berperang menggantikan kami
kami semua dan berpatroli Bapak Yahweh, untuk berpatroli menjaga ibadah pada saat ini di Indonesia, pagi hari di sini, sore hari Bapak Yahweh. Kira takaraba shikita karaba shakarara kata karaba shakarara. Terima kasih Bapak Yahweh Beshim Adonai Yeshua HaMashiach, Engkau sungguh luar biasa Bapak Yahweh. Saat ini Bapak Yahweh kami mengucap syukur Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh, turunkan kuasa-Mu, turunkan kuasa-Mu Bapak Yahweh, turunkan pengurapan-Mu, turun Bapak Yahweh kepada Bapak Yahweh, kepada mempelai-Mu Yosef Roy Bapak Yahweh saat ini. Kira takaraba shikita karaba sakarara, bahkan beri anointing-Mu Bapak Yahweh di dalam nama Yahweh Yesus HaMashiach, biar pengurapan itu sampai turun bahkan Bapak Yahweh. Oh, pemulihan demi pemulihan, kesembuhan demi kesembuhan di dalam organ-organ tubuhnya semuanya. Oh Bapak Yahweh, tambah sehat. Oh sehat, semua sehat, bahkan sehat rohani dan sehat jasmani. Kira takaraba shikita karaba shakarara. Terima kasih Yahweh Yeshua Ruah Yahweh Elohim. Kura takaraba shakarara. Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih, terima kasih. Dan saat ini Bapak Yahweh kami bersepakat berdoa Bapak Yahweh untuk Bapak Yahweh bangsa Israel. Engkau memberkati bangsa Israel dengan berkat rohani jasmani, berkat keselamatan dari Yahweh Yeshua HaMashiach, dan paksakan kehendak dan rencana-Mu terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Bapak Yahweh, biar bangsa Israel, umat pilihan-Mu ini, boleh mereka mendengar, percaya, menerima, mengakui Yahweh Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, dan bangsa Israel boleh diselamatkan masuk di dalam Syamayim. Terima kasih Yahweh Yeshua Ruah Yahweh Elohim. Terima kasih. Dan saat ini Bapak Yahweh Beshim Adonai Yesus HaMashiach, kami berdoa Bapak Yahweh saat ini untuk Bapak Yahweh kami semua yang ada di Kingdom Living Family ini Bapak Yahweh. Engkau memberkati kami dengan berkat roh takut akan Yahweh Yeshua, roh hikmat dari Syamayim, berkat rohani jasmani. Beri kami Bapak Yahweh roh pengertian, pengetahuan, pengenalan dan pelaku akan daftar Elohim Yahweh Yeshua HaMashiach, sehingga kami menghasilkan buah roh yang sangat menyenangkan hati Yahweh Yesus HaMashiach. Dan supaya Bapak Yahweh kami setiap saat, setiap hari, setiap waktu, setiap jam, setiap menit, setiap detik selalu hidup kami menurut pimpinan Ruah Yahweh Elohim. Terima kasih Yahweh Yeshua. Dan di masa penantian Bapak Yahweh, supaya Bapak Yahweh Engkau memberkati hidup kami, apa yang kami makan supaya menjadi tubuh Yeshua, apa yang kami minum menjadi darah Yeshua, mengalir dan mengalir di dalam tubuh, jiwa, roh kami menjadi satu, dan di dalam organ-organ kami semua mengalir darah Yeshua dan tubuh Yeshua. Oh kira takaraba syakarara wasyakarara, sehingga kami boleh sehat, sehat rohani dan sehat jasmani. Haleluya, amin. Terima kasih Yahweh Yeshua Ruah Yahweh Elohim. Dan kami berdoa Bapak Yahweh, Engkau tolong Bapak Yahweh di masa penantian ini, yang sakit Engkau tolong sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang lelah Engkau segarkan, dan kekurangan air Engkau kerucuk air kehidupan-Mu dari Syamayim, dan yang kekurangan minyak Engkau kerucuk minyak dari Syamayim, minyak Yahweh Yeshua, dan minyak itu tidak akan pernah habis-habisnya, sehingga pelita kami semua terus menyala, tidak akan pernah padam dan tidak akan terpadamkan, selalu menyala-nyala. Terima kasih Yahweh Yeshua Ruah Yahweh Elohim. Dan kami berdoa Bapak Yahweh, terus kirimkan berlaksa-laksa malaikat-malaikat Yahweh Yeshua yang setia, para kerubim Yahweh Yeshua yang setia terus berperang, menggantikan kami semuanya, dan kami menjadi umat pemenang. Kami calon-calon mempelai Yeshua HaMashiach menjadi pemenang. Haleluya. Karena kami percaya Yahweh Yeshua ada di pihak kami. Siapa lawan kami? Tidak ada. Dan Yahweh Yeshua ada di pihak kami, maka musuh-musuh kami semua dikalahkan. Haleluya. Amin.
Terima kasih Bapak Yahweh Beshem Adonai Yeshua Hamasya. Terima kasih Ruah Yahweh Elohim. Kami mengucap syukur Bapak Yahweh. Engkau sungguh-sungguh dahsyat, luar biasa. Dan kami juga teringat Bapak Yahweh untuk anak-anak Angel, Elizabeth, Jenny, Joseph, Joel. Oh Bapak Yahweh, Elijah semuanya. Oh tutup bungkus dengan darah Yeshua Hamasya, di mana meeting Jewish ini mereka menjadi pengaruh yang luar biasa, menjadi impact Bapak Yahweh. Banyak jiwa yang diselamatkan. Kuratakarapa shikitakarapa sakarara. Engkau protek semuanya, mobil yang dikendarai semuanya, tutup bungkus semua dengan kuasa darah Yeshua Hamasya. Kiratakarapa syakarara. Engkau memberi anointingmu yang luar biasa untuk mereka menjadi impact semuanya. Uratakarapa shikitakarapa sakarara. Terima kasih Yahweh Yeshua, Ruah Yahweh Elohim. Bekerjalah dengan caramu yang ajaib. Banyak jiwa yang diselamatkan Bapak Yahweh. Kuratakarapa syakara. Banyak jiwa yang mengenal akan nama Yahweh Yeshua Hamasya. Dari orang Israel sendiri, mereka akan mengakui Yahweh Yeshua Hamasya sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Terima kasih Bapak Yahweh Beshem Adonai Yeshua Hamasya. Terima kasih memberkati kami semua, manusia-manusia Elohim Bapak Yahweh. Tidak akan pernah mereka kekurangan. Memberkati semua calon-calon mempelai Yeshua Hamasya yang ada di bawah tudung Kingdom Living Family ini Bapak Yahweh. Engkau memberkati Bapak Yahweh dengan kelimpahanmu, berkat rohani jasmani, berkat kesehatan, berkat kehidupan kekal, berkat mahkota yang telah Kau sediakan. Bapak Yahweh, kami percaya Bapak Yahweh, dan berkat janjimu akan digenapi di dalam hidup kami semua. Kuratakaraba shikitakaraba sakarara syakarara. Terima kasih Bapak Yahweh atas berkat-berkat yang Engkau janjikan kepada kami semua. Kami terima di dalam nama Yahweh Yeshua Hamasya. Mulai hari ini katakan saudara semua, aku terima semua berkat-berkat janji-janji dari Yahweh Yeshua di dalam hidupku. Haleluya. Amin. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, kemasyuran, keagungan, kedahsyatan, kehebatan, keajaiban hanya bagi nama Yahweh Yeshua Hamasya. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Terima kasih Brother Fang. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tes suara terlebih dahulu. Saudara bisa mendengar dengan jelas? Ya, bagus Pak. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Hari ini kita akan lanjutkan mengenai pengajaran yang kita bahas mengenai Kingdom Implemented, bagian yang ketiga, session yang ketiga. Kita akan lanjutkan di ayat-ayat berikut, yaitu mulai dari ayat yang kita sudah bahas di dalam Matius pasal yang kelima. Ya, Matius pasal yang kelima. Ya, kita akan lanjutkan mengenai pembahasan session yang ketiga dari Kingdom Implemented. Ya, kita masih berada di Matius pasal yang ketiga. Dan Matius pasal 5, Pak. mohon maaf, Matius pasal yang ya, mohon maaf, Matius pasal yang kelima. Kemarin kita sudah bahas mengenai pasal yang ayat yang ke-9. Tapi nggak ada salahnya kita akan lihat lagi di ayat ini, yaitu yang dikatakan bahwa berbahagialah orang yang membuat damai, karena mereka akan disebut anak-anak Elohim. Nah, pertanyaannya, Yeshua memberikan instruksi kepada saudara dan saya untuk menjadi pembawa damai, peacemaker. Ya, pembawa damai. Dan nantinya orang-orang yang membawa damai akan disebut anak-anak Elohim. Nah, kita akan mundur sedikit kepada kepala kita, yaitu Yeshua. Apakah Yeshua Raja Damai? Apakah Yeshua Raja Damai? Ya. Pak. Apakah Yeshua Raja Damai? Jawabannya adalah Iya, Pak. ya, benar. Yeshua adalah Raja Damai. Ya, Yesus adalah Raja Damai. Nah, tapi kita harus lebih detail melihatnya. Ya, kita harus lebih detail melihatnya Yeshua yang Raja Damai ini. Ya, kita akan lihat
yaitu di dalam ayatnya, di dalam Yesaya 9 ayat 6 sampai yang ke-7. Silakan Brother Enoch. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Ajaib, Penasehat, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 7. Besar pemerintahannya dan damai sejahtera, tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di atas kerajaannya, untuk meneguhkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selamanya. Dengan kecemburuan Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam akan melakukan hal ini. Iya, terima kasih. Saya kalau lihat di dalam Yesaya 9 ayat 6 dikatakan ada namanya, ya, putra ini yang dilahirkan ini, namanya akan disebut sebagai Raja Damai. Raja Damai. Dan ayat yang ke-7 juga diperjelas lagi bahwa pemerintahannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Pemerintahannya tidak berkesudahan, damai sejahteranya juga tidak berkesudahan. Jadi Yesua adalah Raja Damai. Nah, tetapi di dalam bagian kedatangan yang pertama, di situ kelihatannya sepertinya ada apa itu namanya ya, lawan kata ya, atau apa itu namanya ya, Antonim. ketidakcocokan. Saya akan tunjukkan kepada saudara, dia disebut sebagai Raja Damai, tetapi ada hal-hal yang bertentangan. Ya, ada hal-hal yang bertentangan di masa kedatangan yang pertama. Kalau yang kedua, itu sudah sangat jelas, saudara. Karena saat itu setan dibelenggu selama 1000 tahun. Jadi nggak ada masalah dengan setan. Ya, dan betul-betul kerajaannya disebut kerajaan damai selama 1000 tahun. Saya bisa paham ya. Jadi untuk kedatangannya kedua itu tidak menjadi masalah dan betul-betul dia menjadi Raja Damai. Satu-satunya penguasa selama 1000 tahun. Ya, 1000 tahun. Nah, tetapi kita akan melihat di fase yang pertama kedatangan daripada Yesua. Ya, fase pertama kedatangan daripada Yesua. Kalau kita bisa lihat ada ayat ya yang kelihatannya itu bertentangan begitu, yaitu di dalam Matius 10 ayat 34 sampai 36. Silakan Brother Enoch. Matius 10 ayat 34. Janganlah kamu mengira bahwa aku, yaitu Yesua, datang untuk menebarkan damai di atas bumi. Aku tidak datang untuk menebarkan damai, tetapi pedang. 35. Karena aku datang untuk memisahkan seorang pria dari ayahnya, dan seorang anak perempuan dari ibunya, dan seorang menantu perempuan dari ibu mertuanya. 36. Dan musuh seseorang adalah seisi rumahnya. Ya, terima kasih. Saudara bisa perhatikan di sini ada satu pertentangan. Di dalam Yesaya dikatakan dia akan disebut sebagai Raja Damai. Pemerintahannya akan tidak berkesudahan dan damai sejahteranya tidak berkesudahan juga. Tetapi di dalam ayat Matius 10 ayat 34 ini, ya seolah-olah terjadi satu pertentangan, saudara. Dikatakan bahwa aku tidak datang untuk menebarkan damai. Aku tidak datang untuk membawa damai, tetapi pedang. Dan kita tahu pedang itu adalah untuk pertempuran, saudara. Saudara bisa lihat di sini. Jadi seolah-olah ada pertentangan. Saudara bisa paham di sini. Ya, nah banyak orang kebingungan di sini. Loh, katanya Raja Damai. Loh, tetapi di dalam ayat di dalam Matius ini dikatakan, loh kok dia bawa pedang? Saudara bisa lihat. Kenapa bisa demikian? Ya, banyak yang kacau pikirannya, tidak dapat memahami.
Ya, pada saat Yeshua memberikan statement ini bahwa aku datang tidak untuk membawa damai. Loh, katanya raja damai. Nah, sekarang ngomongnya kok tidak bawa damai. Saudara bisa lihat suatu pertentangan ini. Ya, mengapa ini bisa terjadi? Ini bisa terjadi itu sebetulnya jawabannya ada di ayat yang berikutnya. Kita akan lihat di ayat berikutnya, yaitu di dalam ayat yang ke 10, 11, dan 12. Ya, tolong bisa, Brother Enoch bisa baca buat kita semua. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena kerajaan Syamaim adalah milik mereka. 11. Berbahagialah kamu bila mana karena aku mereka mencela kamu dan menganiaya, bahkan mengatakan setiap perkataan yang jahat terhadap kamu dengan berdusta. 12. Bersukacitalah dan bergembiralah karena pahalamu besar di Syamaim, sebab demikianlah mereka telah menganiaya para nabi sebelum kamu. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat, inilah jawabannya, ya, mengapa seolah-olah di ayat yang ke-9 tadi, dikatakan sepertinya ada pertentangan dengan Yesaya. Yesaya mengatakan, akulah Raja Damai, anak itu disebut sebagai Raja Damai, ya, pemerintahnya kekal dan damai sejahtera tidak berkesudahan. Tetapi di dalam Matius pasal yang ke-10 tadi, ya, saya kan pasal yang ke-10, itu dikatakan bahwa aku tidak datang membawa damai. Ya, mengapa itu bisa terjadi? Nah, kita harus lihat. Hari ini, ya, sampai nanti Harpazo, ya, kita pakai patokan Harpazo saja. Dunia ini masih ada kekuasaan setan yang diizinkan oleh Elohim Yahweh. Kita harus paham itu. Saudara bisa lihat, ya, beda nanti dengan kerajaan 1000 tahun, di mana setan dibelenggu selama 1000 tahun. Hari ini sampai Harpazo, bahkan 2000 tahun yang lalu, bahkan ya sebelumnya juga, setan masih diberi kesempatan untuk berkuasa. Saya bisa lihat, karena setan masih diberi kesempatan untuk berkuasa, maka ayat yang ke-10, mulai ayat 10, 11, dan 12, dikatakan bahwa berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Saya bisa lihat, Yeshua tetap Raja Damai. Pemerintahannya tidak akan berkesudahan dan damai sejahteranya tidak berkesudahan. Akan tetapi, kita harus lihat timingnya. Saudara bisa paham di situ. Ya. Nah, saudara harus paham bahwa damai yang saudara dan saya bawa adalah damai yang berdasarkan kebenaran firman Elohim. Bukan damai-damai, ayo kita sudah damai, ya, enggak istilahnya enggak bertengkar satu sama lain, ya, kemudian melakukan seenaknya sendiri, tidak seperti itu. Tapi damai yang saudara dan saya bawa di sini adalah bagaimana orang itu didamaikan dengan Elohim Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Saya bisa lihat. Pada saat saudara bawa damai itu kepada orang-orang yang belum menerima Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, nah disinilah ayat 10 itu kadang-kadang bisa terjadi dan kebanyakan akan terjadi. Mengapa? Karena akan terjadi cemooh, aniaya. Saya bisa lihat, aniaya itu bukan hanya secara fisik, tetapi bisa secara verbal, bisa juga secara mental. Saudara bisa lihat, ya. Jadi, pada saat saudara membawa damai, saudara membawa kebenaran itu. Ya, dikatakan di dalam ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Saya bisa lihat, ya, karena kerajaan Syamaim sudah menjadi milik mereka, ya, adalah milik mereka, ya. Jadi kalau saudara menerima aniaya dalam level apapun juga, saudara jangan bersusah hati, jangan bersedih hati,
Jangan ngelongso begitu ya bahasa Koreanya ya. Jangan merasa iba atau mengasihani diri sendiri. Oh, kenapa ya? Kok saya berikan damai sejahtera supaya orang itu diselamatkan, kok kembalinya itu saya tambah dimaki-maki. Ya, begitu. Jadi saya yakin saudara sudah mengalami hal-hal demikian pada saat saudara memberikan kebenaran damai sejahtera itu kepada keluarga, kepada siapapun yang saudara. Ini siapa ini buka whiteboard? Tolong ditutup. Iya, oke, terima kasih. Ya, jadi saya bisa memahami di sini. Pada saat saudara membawa damai sejahtera itu, kemudian yang mereka kembalikan cemoohan, sindiran, ketidakpercayaan, WA saudara diblok, hubungan akhirnya terputus, ya. Mereka tetap bersih teguh dan kemudian melakukan banyak hal, ada yang mungkin mengusir atau apapun. Saudara jangan berkecil hati. Dikatakan bahwa kalau kamu dianiaya karena kebenaran, maka kerajaan Syamayim adalah milik saudara. Saudara bisa lihat. Tapi ingat, saudara jangan cari-cari. Ya, saudara jangan cari masalah. Ya, saudara bisa memberitakan dengan natural, dengan pimpinan Ruach Yahweh Elohim. Tetapi ingat, ya, saudara jangan sampai berkata, oh kalau begitu saya tak menginjil di Syria saja. Saudara terbang ke Syria kalau begitu. Mati konyol itu namanya. Saudara bisa lihat, ya, tidak mencari masalah. Ya, saya bisa memahami bahasa Rusianya itu ulo marani gepuk. Tahu ya, ulo marani gepuk. Jadi ular datengin apa itu pentung, saudara ya. Nah, ayat 11 dikatakan berbahagialah kamu bila mereka mencela kamu. Jadi pada saat saudara dikata-katai, saudara disindir-sindir, saudara dimusuhi, ya, karena nama Yesua, bukan karena kesalahan saudara loh ya, karena nama Yesua, Yesua berkata berbahagia. Ya, ini berbahagia dalam bahasa Inggrisnya bless. Diberkatilah engkau. Saudara bisa lihat, bukan karena kesalahan saudara, tetapi karena nama Yesua, nama Yahweh, berbahagia. Ya, kenapa? Bahkan Yesua secara ekstrim mengatakan, dan menganiaya, ya ingat ya, mencela dan menganiaya, bahkan mengatakan setiap perkataan yang jahat terhadap kamu dengan berdusta, ya, dengan berdusta. Ayat 12 dikatakan bersukacitalah dan bergembiralah karena pahalamu besar. Wow, saya bisa lihat. Jadi jangan pernah saudara merasa, wah, saya sudah bawa damai, saya sudah bawa kebenaran firman, orang itu saya rindu untuk diselamatkan, tetapi lah kok dilempar batu, dilempar klompen. Tahu klompen ya? Saudara tahu ya? Ya, saya tahu itu klompen itu lebih menyakitkan dari sandal jepit. Iya, karena kalau sandal jepit itu karet, saudara. Ya, nah itu bisa mental begitu ya, kena kepala bisa mental kalau sandal jepit. Tapi kalau klompen, ya itu bahaya sekali, saudara. Ya, itu bisa kepala, wah berat sekali, saudara, karena dari kayu, apalagi kalau kelompennya dari kayu jati. Wah, itu mengerikan sekali, saudara, lebih keras lagi. Saya diselamatkan, tetapi dilempari kelompen, ya, dilempari batu, dianiaya. Yesua memperingatkan kamu berbahagia karena rewardsmu, upahmu besar di Syamayim. Saya bisa lihat upahmu besar di Syamayim. Jadi jangan berkecil hati, jangan bersusah hati. Ya, bersyukurlah. Tapi saudara jangan cari untuk dilempari kelompen. Ngerti maksudnya? Jangan cari masalah untuk saudara dilempari batu. Ya. Saya bisa paham di sini ya. Jadi itu perbedaannya. Jangan cari masalah, saudara. Ya, saudara, oh kalau begitu saya punya suara Ruach Yahweh Elohim untuk saya menginjil ke Korea Utara. Wah, itu saya rada meragukan, saudara. Saya bisa lihat
Apa betul itu harus diuji 1000 kali itu pengujiannya itu lewat saringan 1000 saringan, saudara. Saya bisa lihat itu mati di sana, saudara, ceritanya, saudara. Ya, jadi kalau saudara ya kecuali saudara betul-betul dapat pernyataan itu, ya saya nggak bisa ngomong apa lagi ya. Ya terserah sih ya kalau memang seperti itu ya. Saya juga nggak bisa membatasi kuasa roh Yahweh Elohim. Tetapi ingat, harus diuji setiap roh. Saudara bisa paham di sini. Jangan asal diterima saja. Jadi pahami baik-baik, jangan sampai saudara down. Jangan sampai saudara down. Saudara bisa lihat itu menjadi reward saudara. Itu menjadi pahala yang sangat luar biasa yang sedang menunggu buat saudara. Saudara bisa lihat, ya, ini ada sedikit kesaksian, entah benar entah tidak, tapi saya sampaikan saja. Ya, saya sampaikan saja. Ada seorang yang pelayan gereja begitu ya. Ya, ini beberapa puluh tahun yang lalu, jadi mereka pasti masih pakai nama yang lama. Is okay lah, ya dalam hal itu ya. Tapi kita ambil sisi positifnya. Nah, orang ini dari Korea dan dia mati ya karena terlalu bersedih hati. Istrinya barusan mati dan kemudian dia sangat bersedih hati dan dia mengucapkan satu kalimat yang keliru. Ya, jadi sebetulnya kondisinya oke-oke, tapi dia mengatakan aku kepingin ketemu dengan istriku. Aku kepingin ikut dengan istriku. Akhirnya betul saudara, apa yang dia ucapkan, tiba-tiba di satu malam, ya, di satu malam dia melihat ada bintang yang turun dari Shamayim. Ya, bintang itu ada 2, dia turun lama-lama mendekat dan kemudian jadi malaikat. Begitu, ya, jadi malaikat. Nah, begitu jadi malaikat, kemudian orang ini diajak, ayo kamu harus ikut dengan kami, ya kan? Nah, pada saat dia ikut, dia noleh ke belakang, dia lihat, lu tubuhnya ada di sana. Dia bilang, ya aku udah sudah mati, siapa yang ngurus? Orang ini berkata, nggak usah khawatir, siapa yang mengurus tubuh kamu? Dan dia akhirnya dibawa. Berapa selesai dia dibawa? Dia dibawa melalui utara. Dia ke arah utara, dan kemudian dia naik, ya. Jadi malaikat itu satu di depan, yang satu gandeng dia. Ya, dia naik ke utara, daerah utara. Nah, kalau dari cerita ini, kalau saudara perhatikan, saudara tahu si gendut yang pakai baju merah itu, yang tiap tanggal 25 Desember muncul itu loh, saudara. Nathan Klaus. Ya itu, ya. Dia itu kan terbangnya, itu kan dia pakai naik kereta nih ya. Kalau Elia, dia pakai kereta api yang berkuda. Tapi kalau dia pakai apa, saudara? Pakai apa? Reindeer. Iya, Kijang, Pak. dia pakai kijang. Iya, dia pakai rusa, dia pakai kijang. Saudara tahu nggak? Dia arahnya, kalau nggak salah dari mana? Atau kemana? Dia arahnya. Saudara tahu nggak? Arahnya dari mana kalau nggak salah? Utara. Utara. Dari utara ya, Pak. Dia berkata North Pole. North Pole. Saya bisa lihat. Nah, saya perhatikan North Pole. Kenapa North Pole? Selalu yang dilihat itu nggak ada South Pole, nggak ada, saudara. Atau East atau West, dia nggak pakai di situ. Tapi dia selalu, kalau saya perhatikan ini tanggal 25 Desember itu ya, North Pole. Dan ada lagunya, saudara. Ya, dari North Pole. Kenapa di North? Saya perhatikan ada satu bintang yang di utara. Di utara, di tempat saudara, di tempat saya, bintang ini nggak pernah pindah, saudara. Bintang ini namanya apa? Siapa yang tahu? Ada satu bintang yang tidak pernah berpindah tempat. Semua bintang setiap jam akan selalu berputar berpindah tempat. Tapi satu bintang ini akan stay forever, saudara. Siapa tahu nama bintang? Orion kali ya? Bukan. Bintang ini namanya Polaris. Polaris, saudara cek saja. Polaris itu satu-satunya bintang yang mengarah di utara, yang nggak pernah pindah. Saudara bisa lihat. Nah, kalau di dalam kitab suci ada bunyi gini. Di utara adalah negeri raja yang maha besar. Saudara bisa lihat. Saya nggak tahu ayatnya di mana, tapi menunjuk ke mana? Utara, saudara. Mengapa di utara? Saudara bisa lihat, ini aneh banget, saudara.
Bisa paham di sini? Dan itu dipakai oleh setan. Apalagi si setan merah itu, saudara. Saya bisa lihat, ya, dia pakai North Pole. Dan kesaksian ini, dia dibawa ke North, ke utara. Dia naik ke arah situ. Saya bisa lihat, dan apa yang terjadi di Shamayim, ya, masih 8 menit. Puji Bapak ya. Jadi di Shamayim, singkat cerita nih ya, saya nggak bisa full ya, karena habis waktunya. Di Shamayim, dia ketemu dengan salah satunya nih ya, ketemu dengan Stefanus. Ya, ketemu dengan Stefanus. Dan di wajah Stefanus, itu ada berlian-berliannya, saudara. Wah, dia kaget. Loh, di wajahmu kok ada berlian? Ya, ini kan kisahnya. Nanti kalau kepingin tahu persisnya, saudara dan saya beberapa tahun lagi kita cek sama-sama di atas, saudara ya. Ya, kita cek saja. Jadi tidak usah khawatir, saudara ya. Saudara, ini benar apa enggak? Saya sendiri juga nggak tahu kok. Ini kesaksian orang kok, ya kan? Nah, jadi nanti apa itu dia bilang, dia tanya, kenapa kok di mukamu ada berlian? Dan Stefanus cerita. Apa yang dia ceritakan? Saat itu dia ditimpuk batu, betul? Matinya kan Stefanus ditimpuk batu kan? Jadi setiap timpukan batu yang mengenai wajahnya, yang mengenai tubuhnya, ya kan, itu berubah menjadi permata-permata. Sudah bisa lihat? Ya, itu berubah menjadi permata-permata. Ya, jadi apa yang dikatakan di dalam Matius 11 dan 12 ini, ya, berbahagialah kamu bila mana karena aku Suaranya nggak kedengeran, Pak. setiap yang jahat. Saya kedengaran suara saya? Saya kedengaran suara saya? Tadi suaranya menghilang sebentar. Putus, Pak. Putus-putus. Oh, itu sambungan internetnya. Ya, berbahagialah kamu, ya, dia dan bahkan kamu bersukacita dan bergembira karena pahalamu besar, ya, besar di mana di Shamayim, bukan di bumi. Di bumi Stefanus menerima luka-luka yang begitu dahsyat, tetapi di Shamayim luka-luka itu memancarkan dan terdapat permata-permata yang luar biasa. Tapi ingat, saudara jangan cari masalah. Oh, kalau begitu lempari saya dengan batu. Wah, itu ya, itu imajinasi saudara sendiri. Nanti kalau di Shamayim saudara nggak menerima, ya jangan menyesal. Begitu, iya kan? Ingat ya, ini bukan kesalahannya sendiri. Ya, bukan dengan kesalahannya sendiri. Jadi dia ditimpuk batu karena Stefanus memberitakan nama Yahweh. Saya bisa lihat, dia kan memberitakan daftar Elohim. Saudara bisa baca sendiri kan? Ayat-ayatnya ada di dalam Kisah Para Rasul. Apa yang dia terima. Saudara bisa lihat. Ya, jadi ini secara natural. Jadi saudara memberitakan dan menerima perasaan yang tidak sesuai. Ya, kalau mereka terima keselamatan yang saudara beritakan, ya, mereka menerima keselamatan di dalam Bapa Yahweh, dalam Yesus nama saya puji Bapa Yahweh, saudara juga akan menerima rewards-nya, kesetiaan saudara, dan saudara dipakai untuk kemuliaan nama Yahweh, untuk memberitakan nama Yahweh. Tetapi kalau tidak, saudara juga menerima rewards-nya. Ya, kalau saat mereka mencela, mereka mencuekin saudara, ya, jangan berkecil hati, jangan bersusah hati. Saya yakin saudara mengalami. Saudara rindu ada saudara-saudara sekalian yang family-family yang ingin diselamatkan, tetapi mereka berlaku yang sebaliknya. Bersukacitalah, bergembiralah, ya, diberkatilah karena upahmu besar di Shamayim. Sudah paham di situ? Ya, jadi itulah sedikit kesaksian daripada orang Korea ini. Untuk kebenarannya kita akan cek nanti ya di Shamayim, tapi berdasarkan firman ini ada upah, ya, ada rewards, dan ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, ya, amin. Puji Bapa Yahweh. Tapi ingat ya, jangan cari masalah, ya, jangan cari masalah, ya.
Kalau masalah itu datang seperti orang Syria, ya tiba-tiba mereka tidak bersenjata dan akhirnya mereka disembelih semuanya, dibunuh dan sebagainya, ya itu mereka terima pahala. Saudara bisa lihat, tapi saudara jangan sampai, wah kalau gitu saya tak beli tiket pergi ke Syria, begitu. Ya, itu namanya bunuh diri, saudara. Ya, haleluya, puji Bapa Yahweh. Kita akhiri dulu di sini. Minggu depan kita akan start lagi, ya. Terus kita akan bergulir untuk menyelidiki daftar Elohim. Puji Bapa Yahweh, saya tidak lewat dari kuota yang telah ditetapkan 30 menit. Sekarang cukup 27 menit 39 detik. Puji Bapa Yahweh. Nah, ya kan? Nah, jadi Ibu Adasa Pangpang tidak terlalu doa kenceng-kenceng untuk membuat adrenalin saya kembali turun normal. Nah, ini penting sekali, saudara. Ya, jadi nggak terlalu tinggi, ya akhirnya merusak semua sistem dalam tubuh, kan mengerikan sekali, saudara. Ya, haleluya. Puji Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Haleluya. Kita akan ketemu Syabat yang akan datang. Kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh di dalam Yesus HaMashiach, sungguh luar biasa. Atas anugerah-Mu yang luar biasa, Engkau memberikan daftar Elohim ini untuk menyiapkan banyak jiwa yang telah menerima keselamatan, dan mereka menurut pimpinan Roh Yahweh Elohim akan memberitakan damai sejahtera itu, kebenaran itu untuk famili-famili mereka. Dan Engkau sudah mempersiapkan kalau sampai mereka menerima hal-hal yang buruk, aniaya, perkosaan, atau persekusi, Bapa yang Engkau telah menyiapkan semua. Inilah konsep of the kingdom, bahwa kebenaran daripada your kingdom itu ada di dalam kehidupan mereka, dan mereka akan mendapatkan rewards yang luar biasa. Seperti Yeshua, saat dia memberitakan kebenaran, maka banyak yang mencela Yeshua. Bapak Yahweh, selama di bumi ini, kami mohonkan proteksi Engkau boleh menuntun semua para calon mempelai Yesus HaMashiach, dan senantiasa mereka boleh ada di dalam tuntunan Ruach Yahweh Elohim. Kapan mereka harus memberitakan nama Yahweh dalam Yesus HaMashiach untuk famili-famili mereka, teman-teman mereka diselamatkan, Engkau boleh memberikan tuntunan kepada mereka semua. Terima kasih Abah Yahweh atas anugerah-Mu yang luar biasa. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya, banyak jiwa yang mendengarkan kebenaran daftar Elohim ini, mereka juga boleh disiapkan, mereka juga boleh terus tidak berkecil hati, juga mereka terus boleh berakar, bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan rewards yang luar biasa untuk kemuliaan Bapa Yahweh dalam Yesus HaMashiach. Di dalam nama Yesus HaMashiach kami mengucap syukur. Kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, dalam nama Yesus HaMashiach, dan di dalam Roh Yahweh Elohim, mulai hari ini sampai saudara dan saya terangkat dalam peristiwa harpazo, mengenakan tubuh kemuliaan, berjumpa dengan Yesus HaMashiach, menerima rewards dari Yesus HaMashiach, menjadi mempelai Yesus HaMashiach, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, dan diteruskan sampai di dalam Yerusalem yang baru. Di dalam nama Yahweh, dalam nama Yesus HaMashiach, dan di dalam Roh Yahweh Elohim, berkat itu diberikan. Yang percaya katakan amen, haleluya. Yahweh Yeshua, 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 Yesualah kekasih jiwaku, Yesualah keselamatan hidupku, Yesualah yang layak ku sembah, Elohimku, Yahweh Roh Kudus,
Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Pak Roy. Terima Puji kasih buat Bapak Bapak Yahweh. Roy. Kasih Pak Roy. Sekalian. Ibadah saya. Kasih Pak Roy, ibadah Kasih. Love you. Kami dan selama siang memberkati saudara sekalian. Shalom, shalom dan Amin. shalom. Sampai ketemu Amin. Shabbat Shalom. akan datang. Haleluya. Shalom.